Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran tematik bersama Budian. Hari ini kita sudah memasuki pembelajaran tema 2 subtema 3, yaitu mengenai energi alternatif. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya, dan jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Materi pertama yaitu PPKN. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai kewajiban dan hak di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Hari ini kita akan belajar mengenai kewajiban dan hak sebagai anggota masyarakat. Dalam upaya menghemat penggunaan sumber energi, kita sebagai anggota masyarakat memiliki kewajiban dan hak yang seimbang. Kewajiban sebagai anggota masyarakat yang pertama, menjaga fasilitas yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menghemat energi yang telah disediakan. Sedangkan hak kita sebagai anggota masyarakat yang pertama, menggunakan fasilitas yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menggunakan energi yang telah disediakan dengan bijaksana. Materi kedua yaitu ilmu pengetahuan alam. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai contoh perilaku menghemat energi dan tujuan dari menghemat penggunaan energi. Pengertian dari menghemat energi listrik adalah menggunakan energi listrik yang ada dengan bijaksana dan sesuai kebutuhan, sehingga energi listrik tidak terbuang sia-sia. Contoh perilaku menghemat energi diantaranya yang pertama, menggunakan lampu hemat energi. Yang kedua, mematikan lampu saat meninggalkan ruangan. Yang ketiga, menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat, menggunakan tangki untuk menampung air. Sudahkah kalian mencerminkan perilaku menghemat energi? Setelah melakukan perilaku menghemat energi, hal tersebut akan memberikan manfaat bagi kita. Di antaranya yang pertama, meringankan biaya pembayaran listrik. Yang kedua, menghemat penggunaan bahan bakar fosil. Dan yang ketiga, mencintai bumi dan lingkungan alam agar tetap lestari. Materi ketiga yaitu bahasa Indonesia. Hari ini kita masih membahas mengenai poster. Masih ingatkah kalian mengenai poster? Poster adalah suatu media publikasi yang terdiri dari tulisan, gambar, ataupun keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Tujuan pembuatan poster diantaranya mengajak, membujuk, atau mengimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti yang dituliskan dan digambarkan pada poster. Sekarang kalian perhatikan gambar poster di sebelah kanan. Dapatkah kalian menemukan pesan dari poster tersebut? Poster tersebut berisi pesan yang pertama, mengajak masyarakat untuk berhemat energi bahan bakar minyak bumi. Yang kedua, berpergian menggunakan kendaraan umum. Dan yang ketiga, berpergian jarak dekat menggunakan sepeda atau jalan kaki. Materi keempat yaitu ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan belajar mengenai bentang alam di Indonesia beserta karakteristiknya.
Secara umum, bentang alam di Indonesia dibedakan menjadi 3. Daerah pesisir pantai, daerah dataran tinggi, dan daerah dataran rendah. Daerah pesisir pantai adalah tanah datar yang terletak di dekat pantai. Dataran tinggi adalah tanah datar yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran rendah adalah tanah datar dan lebih rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Mata pencaharian masyarakat di Indonesia berdasarkan bentang alam dibedakan menjadi 3. Daerah pesisir pantai, daerah dataran tinggi, dan daerah dataran rendah. Masyarakat di daerah pesisir pantai memiliki mata pencaharian nelayan, penambak ikan, penambak udang, petani garam, dan pedagang. Sedangkan di daerah dataran tinggi, masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai pekerja perkebunan, pedagang, dan sebagainya. Dan di daerah dataran rendah, masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, guru, buruh, pegawai, dan pedagang. Materi kelima yaitu seni budaya dan prakarya. Hari ini kita akan belajar mengenai penulisan pada notasi balok. Penulisan pada notasi balok yang pertama adalah menambahkan tanda titik. Fungsinya untuk memperpanjang notasi. Nilai tanda titik ini adalah setengah dari notasi di depannya. Penulisan notasi balok yang kedua adalah penulisan tanda diam. Fungsinya untuk menyatakan berapa lama harus berhenti atau beristirahat. Terima kasih karena sudah menyimak pembelajaran sampai selesai. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya.